Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang setrika atau gosokan ya teman-teman. Buat teman-teman yang mengalami atau anak-anak kos biasanya ya sering mempunyai setrika atau gosokan yang mungkin mati atau rusak, itu tentunya sangat merepotkan sekali ya teman-teman. Jika ketika kita akan menggunakan kok tiba-tiba gosokan atau setrikanya mati, di bagian lampunya ini tidak sama sekali hidup, dan ketika dipegang bagian bawah ini, di bagian dasar bawah atau elemennya ini tidak terasa panas sama sekali ya teman-teman. Walaupun di pengaturannya ini sudah maksimal ya, maksimal, tetap saja tidak mau panas. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang pertama, kita lihat untuk bagian kabelnya ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu untuk bagian kabelnya. Biasanya di sini terjadi terjadi kerusakan di bagian colokannya ya. Biasanya gosong atau meleleh di bagian sekitar colokan di sini, di pangkalnya. Ini biasanya terjadi karena gosokan kan ini arusnya besar ya teman-teman. Makanya ketika colokan ini menancapnya tidak kencang di bagian stop kontak, maka sering terjadi kerusakan di bagian sini, di pangkal colokannya itu meleleh atau kelihatan gosong ya teman-teman. Coba teman-teman beli colokan terlebih dahulu sebelum teman-teman mengganti dengan kabel yang baru ya. Kan teman-teman bisa irit lebih dari 75% ya. Colokan cuman berapa ya, 5.000 doang atau lebih sedikit mungkin. Daripada kita harus membeli kabelnya mungkin harganya sampai 25.000 ya, itu yang mungkin yang biasa Mas Yan. Apalagi kabel yang bagus tentunya lebih mahal. Nah, jika teman-teman mengecek di bagian colokan ini bermasalah atau teman-teman curiga ya ada kegosongan atau meleleh, silakan teman-teman potong saja bagian kabel ini di pangkalnya, lalu teman-teman ganti dengan colokan yang teman-teman beli. Itu pasti masalah bisa terselesaikan. Nah, oke. Selanjutnya, jika teman-teman sudah mengganti dengan colokan yang baru, tetap saja gosokan tidak mau hidup atau setrika ini tetap tidak mau hidup, silakan teman-teman boleh ganti kabelnya ya. Langkah yang kedua, silakan teman-teman ganti kabelnya dengan cara membuka baut di bagian belakang sini ya teman-teman. Ini biasanya untuk bautnya plus bukan min ya. Silakan teman-teman ambil obeng plus dan silakan teman-teman bongkar di bagian belakang sini, lalu buka penutupnya. Nah, di situ ada 2 kabel atau 3 kabel. Biasanya 2 ya. Jika ada 3 itu yang satu ground body. Yang penting 2 kabel itu harus menempel di bagian soket atau di bagian pangkal elemennya yang tersedia di dalamnya. Jika ada yang putus, ini juga sering terjadi ya teman-teman. Jika salah satu kabel itu ada yang putus, maka gosokan ini tidak hidup ya teman-teman. Silakan teman-teman sambung kembali jika kabel salah satunya ada yang putus. Tapi jika tidak ada, silakan teman-teman langsung aja ganti kabelnya ini ya. Langsung saja ganti kabelnya, lalu pasang kembali. Teman-teman bisa melepas sendiri ya. Di bagian kabelnya ini biasanya untuk bautnya ini memakai obeng min ya teman-teman. Teman-teman harus menyediakan 2 obeng. Yang pertama obeng plus untuk membuka penutup dari ini belakang ini ya. Yang kedua obeng min untuk membuka bagian kabel, bagian kabelnya.
Oke teman, setelah teman-teman pasang lalu tes, ternyata kok masih mati teman-teman. Nah ini langkah yang ketiga yang terakhir ini teman-teman. Silakan teman-teman bongkar di sini. Di sini teman-teman lepas. Untuk gosokan yang merek Maspion atau Philips, ini biasanya putarannya pengaturannya di sini ya teman-teman. Ini silakan teman-teman angkat, lalu teman-teman setel dengan obeng min. Mungkin ketika pengaturan ini diputar, tidak ada bunyi suara klek atau mengonek. Nah ini pasti otomatis pemanasnya tidak mau menempel teman-teman. Silakan teman-teman setel otomatisnya dengan obeng min, putar ke kiri atau putar ke kanan sampai bunyi ada suara bunyi tek atau suara otomatis menempel. Nah ketika sudah terdengar suara otomatis menempel itu cukup teman-teman. Nah terus teman-teman pasang kembali. Untuk pengaturannya atau penutupnya seperti ini, biasanya letaknya di sini di tengah-tengah. Nah pasang kembali, coba teman-teman putar ke kiri, bunyi nggak? Jika bunyi tek berarti itu memutus off, dan ketika teman-teman putar kembali ke kanan itu terbunyi tek, itu berarti terkonek atau menyambung, berarti gosokan itu siap dipakai atau sudah bisa dipakai. Oke teman-teman, itulah langkah-langkah mengatasi setrika yang mati total. Jika langkah yang pertama, teman-teman silahkan cek di bagian colokannya. Jika sudah, silahkan langkah kedua, teman-teman bongkar di bagian sini. Silahkan teman-teman cek kabel yang terkonek di dalam sini, ini ada yang putus atau tidak. Biasanya ada yang putus satu, karena ya namanya gosokan kan kabelnya gerak-gerak terus ya. Ini mungkin lepas atau putus, maka silakan teman-teman, jika putus silakan teman-teman sambung kembali, maka masalah akan beres. Tapi jika tidak dan teman-teman langsung ganti kabel, tetap saja gosokan tidak mau hidup. Seumpama ya teman-teman ganti kabel, mungkin bisa jadi juga di tengah-tengah ini kabelnya ada yang rusak ya teman-teman. Ada yang putus di tengah-tengah, teman-teman juga bisa menggantinya dengan kabel yang baru. Tapi jika setelah teman-teman menggantinya tetap saja tidak mau hidup, teman-teman silakan langkah yang terakhir, bongkar di bagian penutup tengahnya atau di sini, diangkat. Silakan teman-teman setel otomatisnya dengan menggunakan obeng min. Jika teman-teman putar ke kanan otomatisnya dengan obeng min, kan ada di tengah-tengahnya ada setelan yang bisa masuk yaitu obeng min. Silahkan teman-teman putar ke kanan sampai bunyi cek, maka gosokan itu sudah terkonek atau otomatisnya sudah menempel. Nah demikianlah ulasan dan cara mengatasi setrika yang mati total. Langkah-langkah yang kami berikan semoga bisa membantu teman-teman kos atau ibu-ibu rumah tangga yang sering melakukan menyetrika pakaian. Mudah-mudahan ini dapat membantu buat kita semua. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Demikianlah tutorial yang dapat kami berikan. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.